Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Thohir. Saya dosen S1 Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro. Dalam video ini, saya akan menyampaikan deskripsi dan menunjukkan proses pembelajaran dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Kimia Unigoro, yakni elektroanalisis. Video ini dibuat untuk proses pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Mari kita mulai dari deskripsi mata kuliah elektroanalisis. Yang pertama, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa kimia semester 3. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah KIM-23015 dan menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajarannya. Mata kuliah elektroanalisis mengemban 3 CPL dari Prodi Kimia. Yang pertama adalah CPL 5. CPL 5 memiliki muatan yakni mampu menguasai konsep teoritis, sifat, materi, dan perubahan molekul. Yang kedua adalah CPL 6, yakni mampu menguasai konsep struktur, fungsi, metabolisme, energi dinamika, dan identifikasi materi kimia. Dan yang terakhir adalah CPL 7, yakni mampu melakukan penelitian, analisis data, menafsir hasil, dan menyajikan data. Dari CPL ini, kami menurunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan ada 6 CPMK yang muncul. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki pemahaman secara mendasar pada teori-teori elektrokimia, elektrolisis, dan elektroanalisis. CPMK kedua adalah mahasiswa memahami alur analisis dan langkah-langkah yang diperlukan dalam elektroanalisis. CPMK 3 adalah mahasiswa mengetahui keunggulan dari analisis menggunakan prinsip elektrokimia. CPMK 4 yakni mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis hasil data elektrometri. CPMK 5 adalah mahasiswa memahami teknik dan aplikasi analisis materi secara elektrometri. Dan CPMK terakhir, CPMK ke-6 adalah mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari serangkaian analisis menggunakan metode elektrokimia. Dari CPMK ini kita turunkan lagi menjadi sub CPMK yang akan diterapkan dalam setiap pertemuan. Ada 6 CPMK yang dibuat. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang dan urgensi dari analisis secara elektrokimia dan mengetahui prinsip dasar elektrokimia. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan elektrolisis dengan benar. CPMK ketiga sampai ke-6 ini mulai menuju ke semua detail dari elektroanalisis, karena yang ketiga, sub CPMK ketiga adalah mahasiswa dapat melakukan analisis elektrokimia dengan prinsip 1. Potensiometri dengan teliti dan benar. Sub CPMK 4 adalah dengan menggunakan metode analisis kulometri dengan teliti dan benar. Sub CPMK kelima adalah dengan menggunakan prinsip voltametri dengan teliti dan benar, dan dipungkasi dengan sub CPMK ke-6 yakni menggunakan prinsip konduktometri dengan benar. Dari rangkaian CPL, CPMK, dan sub CPMK ini muncul sebuah deskripsi general dari mata kuliah elektroanalisis, yakni mata kuliah ini memberikan pemahaman pada dasar-dasar elektrokimia serta penggunaannya dalam bidang analitik. Memahami prosedur analisis yang memanfaatkan prinsip-prinsip elektrokimia seperti potensiometri, voltametri, kulometri, dan aplikasinya untuk menjadi sensor atau biosensor. Sehingga materi-materi yang akan disampaikan atau pokok bahasan yang disampaikan dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengantar elektrokimia, nomor 2. Elektrolisis, nomor 3 adalah potensiometri, nomor 4 adalah kulometri, 5 voltametri, dan terakhir adalah konduktometri. Dalam mendukung itu semua, kita menggunakan beberapa bahan kajian, ada utama dan pendukung. Yang utama, nomor 1 adalah buku ajar elektroanalisis yang saya tulis sendiri, terbit pada tahun 2025. Yang kedua adalah buku dari Bird dengan judul Electrochemical Method. Nomor 3 adalah buku yang ditulis oleh Mulya Suryani dengan judul Elektroanalitik Dasar dan Aplikasi.
Sementara untuk bahan kajian pendukung ada dua, yakni dari Harvey yang berjudul Modern Analytical Chemistry, dan yang kedua adalah Stobel dengan judul Chemical Instrumentation, A Systematic Approach, 3rd edition. Selanjutnya adalah media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Untuk perangkat lunak yang digunakan adalah PowerPoint, sementara untuk perangkat keras kita menggunakan laptop, TV, dan papan tulis sebagai media coret-coret. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode student centered learning yang mendorong teman-teman mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran. Tapi karena ini mata kuliah yang diberikan untuk mahasiswa semester 3, sehingga persentase dosen menjelaskan juga masih lumayan, sehingga kita combine antara proses ceramah, ada tanya jawab, diskusi, dan latihan soal. Terlebih ini adalah mata kuliah untuk bidang analitik. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 pekan atau 16 pertemuan, yang mana pada 2 pertemuan awal kita akan berbicara tentang pengantar elektrokimia, lalu dilanjutkan dengan 2 pertemuan selanjutnya yakni untuk elektroanalisis, dan 3 pertemuan selanjutnya adalah untuk potensiometri. Lalu habis itu akan ada UTS dan akan dilanjutkan dengan 2 pertemuan untuk kulometri, 3 pertemuan untuk voltametri, dan 2 pertemuan untuk konduktometri, dan dipungkasi dengan ujian akhir semester. Sehingga komponen penilaian dalam mata kuliah ini kita bagi menjadi 4 komponen saja, yakni tugas 20%, kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian beberapa detail dari mata kuliah elektroanalisis, dan saya akan menunjukkan bagaimana mata kuliah ini dilakukan di pertemuan keempat, yakni pada saat membicarakan tentang elektrolisis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini untuk melaksanakan perkuliahan di pertemuan keempat untuk mata kuliah elektroanalisis. Kita kemarin sudah berbicara tentang elektrolisis air. Nah, sekarang kita akan lanjutkan karena kemarin kita ada beberapa masalah ya yang belum diselesaikan, sehingga kita akan jawab di hari ini. Oke, saya akan coba nge-review terlebih dahulu agar kita kembali nge-refresh apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Nah, teman-teman yang bawa buku itu sekarang kita ada di halaman 32. Masih ingat apa saja yang membuat elektrolisis air itu repot? Fadil? Kalau seingat saya tidak muncul gelombang. Tidak muncul? Tuh, betul sekali. Oke, nah itu pas sekali. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ada simbol yang tidak ada di segala persamaan Nernst, ya. Ini muncul simbol P, yang mana ini adalah gel pressure. Tanda bahwa gas itu muncul adalah muncul gelombang. Lah muncul gelombang, muncul gelembung. Sehingga ketika muncul gelembung itu perlu energi lebih. Oke, kita masuk ke sini. Berapa konsentrasi yang akan ada di situ? Karena ini air murni H2. Berapa konsentrasi H2? 1 kali 10 pangkat min 7. Oke, 1 kali 10 pangkat min 7, tepat sekali. Jadi ketika ini kenapa 1 kali 10 pangkat min 7? Karena sampelnya adalah air murni H2O. Air murni dia itu sebenarnya mengion amat sangat sedikit. Dia itu bisa mengion menjadi H+ dan OH-, tapi jumlahnya teman sangat kecil, dan di sini panahnya adalah panah bolak-balik, sehingga kondisi ini itu memang amat sangat sedikit. Nah, konsentrasi di sini itu hanya 1 kali 10 pangkat min 7 saja. Nah, jadi itu adalah masalah-masalah yang kemarin sudah kita bicarakan. Lalu gimana? Kita butuhnya adalah agar muncul gelembung. Apa yang bisa kita lakukan? Kita beri dengan potensial atau energi lebih. Nah, kita beri itu sehingga kita akan masuk. Nah, di sini kita akan lihat bahwa reaksi di katoda itu akan memunculkan gas H2, sementara reaksi di anoda akan memunculkan gas O2. Ini kita butuh potensial lebih ini agar gasnya itu muncul. Nah, gas muncul barulah reaksinya itu akan dapat terjadi. Oke, kita lihat di sini. Gas H2 dan O2 sebelumnya tidak ada dalam larutan, dan itu yang terjadi. Menunggui tidak akan muncul dalam larutan, sehingga yang dilakukan adalah memberikan potensial lebih, sehingga persamaan
saja itu tidak cukup, tapi kita harus tambah dengan over potensial seperti itu. Nah, sehingga persamaan yang terjadi itu adalah EAPP yang semula itu kita hanya butuh EA, ini adalah energi yang ada di anoda, dikurangi EK, lalu ditambah dengan I dan R, ini menjadi tidak selesai karena kita perlu memberikan omega di anoda dan omega di katoda. Jadi itu ya untuk menyelesaikan persoalan kenapa air tidak lantas langsung bisa diterapkan elektrolisisnya. Oke, kita coba sekarang di contoh kasus, karena ini mata kuliahnya adalah elektroanalisis, kita coba di contoh kasus. Dalam sebuah larutan, dia itu akan kita masukkan sebuah sampel, yang mana sampelnya ini terdiri dari CuNO3 2 kali. Berarti berapa piloksnya CuNO3 2 kali? 2. Ya. Jadi karena ini Cu2+. Lalu yang selanjutnya adalah PbNO3 2 kali. Piloksnya sama ya, Pb2+. Pb2+. Kita urai di sini. Lalu ada HNO3. HNO3. Di sini ada H+ dan NO3-. Ini sebenarnya juga ada NO3-. Oke. Masing-masing 0,1. Masing-masing 0,1, masing-masing 0,1. Oke, potensial lebih pembentukan gas H2 pada elektroda PT adalah 1. Oke, kita urai dulu di sini. Kita sekarang pakai elektroda PT. Elektroda PT adalah elektroda inert yang biasa kita gunakan dan dia tidak ikut terlibat dalam reaksi. Biasanya kita gunakan adalah PT, AU atau karbon. Oke, sekarang kita masukkan di situ. Kita tambah dengan baterai di sini. Oke, di sini ada katoda, di sini ada anoda. Sekarang mari kita jawab. Katoda itu adalah elektroda yang akan terjadi reaksi reduksi. Sementara anoda adalah oksidasi. Pertanyaannya di situ adalah apa yang akan terjadi di katoda dan apa yang akan terjadi di anoda. Karena di katoda ada reduksi dan anoda ada oksidasi, sementara di dalam sampel ada CuNO3, pertanyaannya adalah CuNO3 ini bisa di-ox atau bisa di-red. Apakah Cu2+ bisa dinaikkan lagi biloxnya? Kemungkinan akan sangat sulit. Yang mungkin terjadi adalah dia diturunkan. Jadi kondisinya adalah direduksi. Cu2+ akan berubah menjadi Cu0. Pun demikian kalau ada yang tanya, kenapa kok nggak 1 dulu, Pak? Kok kenapa nggak 1+ dulu? Kondisinya akan sama, 1+ itu belum stabil sehingga dia akan tetap turun menjadi Cu0. Oke, jadi Cu ini kemungkinan ada di reduksi. Pb, menurut kalian sama atau tidak? Logam, Pb bisa naik dioksidasi lagi atau turun tereduksi? Hanya turun. Kemungkinan yang terjadi adalah Pb ini hanya turun sehingga Pb2+ akan berubah menjadi Pb0. Seperti itu. Lah, terus H ini akan berubah menjadi H2. Informasinya teman-teman semua, ini lebih-lebih untuk yang kalau misalnya kalian masuk kelas organik ya, kalau ada sebuah komponen terus ketambahan H, misalnya gini, H+, terus nambah menjadi H2, itu nambah H, itu berarti reaksi reduksi. Tetapi kalau dalam sebuah komponen hanya hilang, itu berarti oksidasi. Kebalikannya, kalau misalnya ada sebuah komponen terus nambah O, berarti dinamakan reaksi oksidasi. Tapi kalau kehilangan O, dinamakan reaksi reduksi. Itulah kenapa oksidasi ada oksnya, karena ada oksigennya. Misalnya
mukanya Nesa teroksidasi. Itu berarti mukanya Nesa ketambahan oksigen. Besi berkarat teroksidasi. Itu berarti besinya ketambahan oksigen. Kalau besi FeO, habis itu FeOO-nya hilang jadi Fe, dia berarti terreduksi. Begitu. Nah, berarti kalau H berubah menjadi H2, red apa oks? Red. Karena dia ketambahan H. Ini juga red. Segolongan enggak? Ini red, ini red, ini red. Ada lagi enggak kira-kira? Ada. Kan dia terlarut. Berarti apa yang melarutkan? Air. Jadi karena yang melarutkan itu air, sehingga dia juga bisa berubah. Kalau air berubah menjadi H2, red atau oks? Red, karena dia kehilangan O. Kalau H2O berubah menjadi O2, red atau oks? Oks, karena O-nya sebelumnya 1, dia berubah menjadi 2. Berarti H2O berubah menjadi H2 itu adalah kondisi red, dan H2O berubah menjadi O2 adalah kondisi oks. Sehingga pertanyaannya adalah reaksi apa yang terjadi di katoda? Katoda, mana katoda? Katoda. Apa saja yang terjadi di katoda? Di sini yang tereduksi yang mana? Cu, habis itu Pb, habis itu H. H plus dari HNO3 dan H2 dari H2O. Ini perlu dibedakan karena ini sudah adalah bentuk H plus nih, sementara yang ini masih dalam bentuk H2O. Sama kayak tadi, karena ini masih dalam bentuk H2O, itulah kenapa ada poin perlu energi lebih. Energi lebihnya itu bukan untuk yang mana-mana, yang ini loh. Ditambah berapa energi lebihnya? 1 volt. Jadi per hitungannya nanti ditambah 1 volt. Nah ini juga nanti ditambah 1 volt. Jadi ketika ditanya apa yang terjadi di katoda, Pb, Cu, H plus menjadi H2 dan H2O menjadi H2. Dan apa yang terjadi di anoda? Hanya H2O berubah menjadi O2. Itu saja. Nah, terus pertanyaannya, siapa yang pertama akan terpisah? Nah, ketika sudah ada pertanyaan, siapa yang pertama akan terpisah, kita perlu mulai menghitung. Persamaan apa? Nans. Persamaan nans. Sekarang mari kita coba satu orang ya. Di situ ada banyak, ada Cu, ada Pb. Kamu milih yang mana? Nesa mungkin Pb atau Cu? Nah, silakan Nesa menuliskan dulu persamaan nans untuk Pb. Oke, silakan Nesa. Pb. Oke, tepat sekali. Jadi ini adalah persamaan untuk Pb. Kalau sudah bisa nulis seperti ini, jane kalau kita mau Cu, ya tinggal ganti, ya tinggal E untuk Cu, berarti E0-nya adalah perubahan Cu2 plus menjadi Cu dikurang 0,059. Sebenarnya ada satunya kadang-kadang, tapi ya wes gini gitu gak apa-apa. Dibagi berapa? 2. Semoga masih ingat kenapa 2 di sini? Karena perubahannya adalah dari Cu2 plus berubah menjadi 0. Nah, ini jadi 2 log 1 per konsentrasi Cu2 plus. Konsentrasinya berapa di situ? 0,1. Ini 0,1, ini 0,1. Ini nilai E0-nya tinggal dicari di tabel. Oke, sekarang kita coba cek dulu, apakah benar tebakan kita tadi bahwa semua yang terreduksi di katoda adalah Cu, Pb, H2 dan H2 dari air, sementara yang di anoda hanya O2 yang dari air. Ternyata jawabannya tepat.
Nah, ini jadi prinsip dasar untuk menganalisis. Saya tanya, berarti kalau ini katoda, yang akan nempel di sini adalah, ingat, katoda reduksi. Yang nempel di sini adalah Cu, Pb, H2. H plus menjadi H2, H2O menjadi H2. Itu di sini semua di katoda. Yang di anoda hanya H2. Kalian bisa bayangkan bahwa di sini nanti Cu2 plus itu kan aqueous, sementara Cu0 itu padatan. Berarti di sini nanti tiba-tiba akan ada sebuah padatan yang mungkin akan menebal atau ada padatan yang logrok seperti itu. Itu di sini. Dan ketika sampai di air tiba-tiba muncul gelembung. Berarti gelembung yang di sini itu adalah gelembung gas H2. Sementara di sini adalah gelembung gas O2. Nah, baterai positif negatif. Teman-teman kalau main-main dengan baterai berarti yang nempel di positif dia itu adalah anoda. Gitu. Oke, ternyata jawabannya benar. Nah, kita tahu ini persamaan yang sudah ditulis oleh Nesa dan saya juga menambahkan untuk yang apa tadi? Yang Cu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan mengendap terlebih dahulu? Nah, kalau kita pengen mau mengendap terlebih dahulu, berarti yang sudah dibuat Nesa, yang sudah saya buat, kita harus lengkapi. Siapa yang dilengkapi? Berarti termasuk H plus menjadi H2, H2O menjadi H2, dan H2O menjadi O2. Nah, wes. Jadi ini adalah yang akan kita siapkan. Kita cek coba jawabannya Nesa benar nggak nih? Teman-teman sama nggak tulisan Nesa dengan yang ada di situ? EPB sama dengan PB2 plus menjadi PB dikurang 0,059 dibagi 2 terus log 1 per PB2 plus konsentrasi. Nah, di situ tertulis bahwa E0 untuk PB adalah min 0,126. Ngono. Sementara E0 untuk Cu adalah 0,337. Terus H ini 0. Itu yang kenapa H itu sering dibuat standar. Perubahan H plus menjadi H itu dibuat standar. Lalu H2O menjadi H2 itu min 0,83 dan H2O menjadi O2 itu 1,23. Coba kita perhatikan. Yang berbeda adalah, nah, di sini ada yang negatif, di sini ada yang positif. Ini tidak positif dan negatif. Ini negatif dan yang terakhir ini positif. Ketika potensialnya ini reduksinya semakin positif, dia semakin mudah berubah. Dari sini sebenarnya kita sudah mulai ngecek bahwa kemungkinan Cu itu akan mengendap dulu. Berarti di sini nih dari campuran Cu, Pb sama asam nitrat itu kemungkinan yang akan mengendap dulu adalah Cu. Tapi mungkin dulu aja ini, mungkin. Dan ternyata hasil hitungnya ternyata dia bernilai positif. Sehingga terkonfirmasi bahwa Cu akan mengendap terlebih dahulu. Habis itu baru kita lanjutkan sampai yang sekiranya itu paling negatif. Berarti habis itu ini. Pb, habis Pb baru ini. Gas H plus menjadi H2 dan seterusnya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan enggak? Teman-teman semua sampai sini. Oke, itu Katia sudah mulai angkat tangan. Silakan Katia, pertanyaannya gimana? Mau nanya Pak, berarti kalau misal kita udah paham yang elektrolisis, kita udah bisa menganalisis suatu materi? Oke, menarik. Ini adalah salah satu bentuk pertanyaan yang mengandung curiosity tinggi. Kenapa? Kita tahu bahwa kita baru ada di pertemuan keempat. Dan kita belum ngecek banyak tentang cara-cara menganalisis. Kita belum bicara potensiometri, kita belum bicara kulometri, dan lain-lain. Kita baru elektrolisis. Ada pertanyaan, kalau sudah bisa yang begini-begini, berarti kita bisa menganalisis no? Jawabannya, iya. Dengan cara seperti ini, kita itu sudah bisa menentukan apa yang ada di dalam sampel itu. Ini ada contoh yang menarik. Jadi,
Ini pemisahan. Berapa potensial katoda pada saat 99,99% Cu telah mengendap. Nah, gimana caranya? Kalau ini tadi, kalau di situ ada Cu, nah kita tahu bahwa Cu itu akan mengendap pada potensial tertentu. Misalnya ada sebuah deret, di sini ada Cu, di sini ada Pb, lalu di mana itu ada X, kita nggak tahu. Nah, ketika kita tarik potensialnya itu bergerak ke sini, nah yang akan ada di sini posisinya kita bisa ngecek energinya ya, kita bisa ngecek energinya. Ketika ada di sini, hanya mengendap itu hanya Cu. Sehingga kalau dalam campuran ada Cu dan Pb, ya kita tinggal saja mematikan alat itu di sini, sehingga yang mengendap hanya Cu, sehingga yang tersisa itu hanya Pb. Begitu saja. Jadi kita itu sebenarnya sudah bisa melakukan sedikit analisis. Setidak-tidaknya adalah sedikit pemisahan. Dalam campuran ada material apa saja, kita bisa memisahkan. Karena material itu akan mengendap. Nah, kita pisahkan, cuci, lakukan lagi, cuci lagi, lakukan lagi, cuci lagi. Bisa terus seperti itu. Nah, itu kita sudah bisa menganalisis. Contohnya gini, guys. Misalnya yang ini tadi. Ternyata kita nggak tahu. Kebetulan di PPT ada, kalau di situ ada Cu sama Pb. Oke lah, kita nggak tahu. Kita coba aja. Oh, ternyata ketika dicek potensialnya, kita akan melihat dengan fisik ada sesuatu yang nempel atau mengendap. Wes, hentikan di situ, ambil saring. Teman-teman udah praktikum bakar logam enggak? Sudah toh? Praktikum bakar logam itu. Ambil saring, bakar, setiap logam apinya ganti warna enggak? Iya. Ganti warna. Oke, ternyata warnanya hijau. Masih ingat kalau api hijau itu apa? Apa? Api hijau. Nek api biru, nek api merah, nek api hitam, beda-beda toh? Iya. Teman-teman ngecek itu. Nah, endapannya dibakar, warnanya beda. Oh, kemungkinan itu Cu. Lanjutin lagi. Cu-nya udah dibakar nih, sudah dikeluarkan. Yang tersisa di dalam masih ada satu, tapi kita nggak tahu. Lakukan lagi, mengendap lagi. Saring lagi, kerok lagi, bakar lagi. Muncul warna yang berbeda. Itu ketahuan lagi. Jadi hanya dengan kita paham elektroanalisis, seperti yang disampaikan Katia tadi, yang ditanyakan, kita sudah bisa untuk melakukan analisis tipis-tipis. Tak bilang tipis-tipis ya ancen lagi ngene, tapi bisa. Oke, itu teman-teman semua, untuk hari ini kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini untuk membicarakan masalah yang kemarin kita lapo yo, kok elektrolisis air tidak sesimpel itu. Oh, ternyata kita butuh yang namanya potensial lebih. Minggu depan kita akan lanjut ke bab yang selanjutnya, yakni potensiometri. Nah, tak kasih tugas. Kan kontraknya ada. Jadi karena kontraknya ada tugas, untuk potensiometri tugasnya adalah teman-teman silahkan studi literatur. Literaturnya mau yang Indo apa Inggris? Inggris saya. Inggris banget santai wae. Kita kan manusia-manusia global, Inggris ya. Cari literatur yang berbahasa Inggris, usianya berapa? 5 tahun lah, masa 10 tahun, yang 5 tahun, yang di situ ada membicarakan tentang potensiometri. Di situ kalian potensiometri tugasnya adalah silahkan ngeraba-raba kira-kira potensiometri itu apa, prinsipnya gimana, dan digunakan untuk apa di situ itu. Jadi potensiometri itu apa, ngeraba-ngeraba dulu aja, prinsip kerjanya gimana, dan di situ digunakan untuk ngecek apa. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan. Semoga ada manfaat dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT dari saya Muhammad Baru Thohir pada unsur pengajaran. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.